Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan video pembelajaran implementasi kurikulum 2013. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana menganalisis SKL, KI, KD, yaitu menganalisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Tujuan video ini adalah untuk menjelaskan standar kompetensi lulusan atau SKL, menjelaskan keterkaitan SKL, KI, dan KD, menjelaskan kompetensi inti, menjelaskan taksonomi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, menjelaskan kompetensi dasar, menjelaskan pendidikan karakter, dan menganalisis SKL, KI, dan KD. Baik, mari kita mulai. Pertama kita akan membahas mengenai standar kompetensi lulusan. Apa itu standar kompetensi lulusan? Jadi, jika kita mengaitkan dengan pendidikan kejuruan, maka lulusan dari pendidikan kejuruan itu harus memiliki standar kompetensi lulusan untuk pendidikan kejuruan atau PMK. Nah, apa yang dimaksud dengan SKL? Nah, baik, kita bahas. Jadi, apa itu standar kompetensi lulusan atau SKL untuk sekolah menengah kejuruan? Nah, baik. Jadi, SKL itu merupakan suatu kriteria. Ya, kriteria mengenai kualifikasi kemampuan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan. Ya, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, standar kompetensi lulusan untuk pendidikan menengah kejuruan itu ada 3, ya, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini tentunya harus sesuai dengan bidang dan lingkup kerja, ya, di mana siswa itu mengikuti pendidikan kejuruan. Jadi lingkupnya apa? Ya, bidangnya apa? Nah, jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu sesuai dengan bidang lingkup kerjanya yang nantinya diharapkan dapat dicapai. Nah, setelah siswa melaksanakan pembelajaran. Jadi di akhir pelaksanaan pembelajaran diharapkan siswa itu dapat mengalami perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, nah jadi 3 ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini harus sesuai dengan bidang atau lingkup kerja yang ditekuninya saat mengikuti pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Kemudian SKL itu menjadi acuan utama dalam mengembangkan kompetensi inti. Ya, kemudian selanjutnya kompetensi inti itu dijabarkan ke dalam kompetensi dasar. Nah, jadi dalam pengembangan kompetensi inti, maka sebagai acuannya adalah standar kompetensi lulusan. Nah, jadi kompetensi inti ini menggambarkan apa yang harus dicapai pada standar kompetensi lulusan. Ya, kemudian kompetensi inti ini juga nantinya akan dijabarkan lagi menjadi lebih teknis ke dalam kompetensi dasar. Nah, ini jadi standar kompetensi lulusan atau SKL pada pendidikan menengah kejuruan ini menjadi acuan untuk pengembangan kompetensi inti dan pengembangan kompetensi dasar. Jadi induknya adalah SKL, ya. Jadi SKL ini dapat dicapai, ya, dengan terlebih dahulu dijabarkan menjadi beberapa kompetensi inti. Nah, setiap kompetensi inti ini juga agar dapat dicapai
maka harus dijabarkan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi beberapa kompetensi dasar. Nah, ini jadi kompetensi dasar inilah nanti yang secara teknis akan diturunkan lagi menjadi rumusan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, itu akan kita bahas pada materi selanjutnya. Nah, jadi standar kompetensi lulusan ini intinya harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dan SKL ini menjadi acuan utama untuk penyusunan KI dan KD. Nah, ini. Baik, kita bahas satu persatu. Jadi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, ya, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah sikap. Nah, standar kompetensi lulusan atau SKL, ya, pada ranah sikap, ya, ini kita bagi menjadi standar kompetensi lulusan untuk program pendidikan 3 tahun dan untuk program pendidikan 4 tahun. Nah, sekarang apa bedanya kompetensi lulusan program pendidikan kejuruan 4 tahun dan 3 tahun? Ya, sekarang kita lihat satu persatu. Ya, nah, kompetensi lulusan pendidikan 3 tahun itu harus berperilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita lihat untuk pendidikan 4 tahun, ya. Ya, jadi untuk pendidikan 4 tahun kompetensi lulusannya juga yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sama, ya. Kemudian poin yang kedua, jujur, disiplin, empati, dan pembelajar sejati sepanjang hayat. Ini untuk pendidikan yang 3 tahun, ya. Untuk pendidikan 4 tahun sama, ya. Jujur, disiplin, empati, dan pembelajar sejati sepanjang hayat. Nah, jadi poin 1 dan 2 kompetensi lulusan untuk 3 dan 4 tahun sama, ya. Sekarang kita lihat kompetensi sikap yang ketiga untuk pendidikan 3 tahun, ya, yaitu bangga dan cinta tanah air, bangga pada profesinya dan berbudaya nasional, ya. Kita lihat yang 4 tahun, poin ketiga, bangga dan cinta tanah air, bangga pada profesinya dan berbudaya nasional. Jadi masih sama. Sekarang kita lihat kompetensi sikap yang keempat, yaitu memelihara kesehatan jasmani, rohani, dan lingkungan. Ya, ini untuk pendidikan 3 tahun. Untuk pendidikan 4 tahun masih sama, yaitu memelihara kesehatan jasmani, rohani, dan lingkungan. Nah, ya, sekarang kita lihat yang kelima. Nah, jadi sepertinya pembedanya antara kompetensi lulusan program pendidikan 3 tahun dan 4 tahun itu ada pada perilaku yang mencerminkan sikap yang kelima. Ya. Untuk pendidikan 3 tahun harus memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, beretika kerja, bekerja sama, berkomunikasi, dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Nah, kita lihat sampai di sini dulu, ya. Untuk pendidikan 4 tahun, ya, berpikir kritis, kreatif, beretika kerja, bekerja sama, berkomunikasi, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan kualitas hasil kerja orang lain. Nah, jadi ini pembedanya, ya. Jadi yang diberi tanda biru untuk pendidikan 3 tahun, ya, dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain, ya. Sedangkan yang 4 tahun dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas, ya, atau banyaknya, dan kualitas atau mutu hasil kerja orang lain. Nah, jadi
kuantitas dan kualitas hasil kerja orang lain. Sedangkan pada yang 3 tahun diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Nah, kemudian kelanjutannya sesuai bidang dan lingkup kerja dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, negara, dan industri, lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional. Nah, untuk yang 4 tahun ini juga sama. Jadi sesuai bidang dan lingkup kerja dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, negara, dan industri lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional. Jadi pembedanya kompetensi lulusan program pendidikan 4 tahun dan pendidikan 3 tahun itu perilaku yang dicerminkannya harus mencakup pada kelima bidang ini. Dan pembedanya antara pendidikan 3 tahun dan 4 tahun adalah pada bagian perilaku sikap yang kelima ini, ya. Nah, jadi untuk yang 3 tahun diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Sedangkan untuk yang 4 tahun dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan kualitas hasil kerja orang lain. Jadi bukan hanya sekedar membimbing orang lain, tetapi dapat melihat, ya, mengevaluasi kuantitas dan kualitas hasil kerja orang lain. Nah, ini adalah standar kompetensi lulusan pada ranah sikap, ya, untuk pendidikan kejuruan 3 tahun dan 4 tahun, ya. Jadi pembedanya hanya ada di poin 5 saja. Nah, kemudian untuk kompetensi lulusan, ya, standar kompetensi lulusan pada ranah pengetahuan, ya. Kita lihat ini untuk pendidikan kejuruan 3 tahun, ya. Nah, kompetensi lulusan program pendidikan 3 tahun, ya, untuk pendidikan kejuruan yaitu berpikir secara faktual, konseptual pada operasi dasar. Nah, jadi ini penekanannya di sini adalah operasi dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat lokal, nasional, regional, dan internasional. Jadi di sini kata kuncinya adalah berpikir secara faktual, konseptual, operasi dasar. Ini untuk yang 3 tahun. Sekarang untuk yang 4 tahun, ya, berpikir secara faktual, konseptual, operasi lanjut, ya. Jadi kalau pada pendidikan 3 tahun ini penekanannya di operasi dasar, sedangkan pada pendidikan 4 tahun operasi lanjut, ya. Prinsip dan metakognitif secara multidisiplin. Nah, jadi penekanan yang kedua pada pendidikan 4 tahun ini adalah secara multidisiplin. Sedangkan pada pendidikan 3 tahun, ya, metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja, ya. Nah, kalau ini secara multidisiplin, ya, sesuai dengan bidang dan lingkup kerja. Jadi pembedanya kompetensi lulusan program pendidikan 3 tahun dan pendidikan 4 tahun adalah pada bagian operasi dasar dan operasi lanjut untuk pendidikan 4 tahun. Nah, ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian standar kompetensi lulusan pada ranah keterampilan. Nah, ini, ya. Jadi kita lihat juga perbedaannya untuk pendidikan 3 tahun dan pendidikan 4 tahun. Nah, pada ranah keterampilan, lulusan pendidikan kejuruan harus dapat bertindak produktif, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan
serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang kerja, dan menampilkan kinerja mandiri dengan pengawasan langsung atasan berdasarkan kuantitas dan kualitas terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja dan dapat diberi tugas membimbing orang lain. Nah, jadi kata kunci dari kompetensi lulusan program pendidikan kejuruan 3 tahun ini adalah yang pertama, menyelesaikan masalah sederhana. Sekarang kalau kita lihat yang 4 tahun, ya, secara umum sama. Poin yang pertama, pembedanya di sini adalah menyelesaikan masalah kompleks, ya, untuk yang 4 tahun. Untuk yang 3 tahun menyelesaikan masalah sederhana. Nah, ini, ya. Kemudian untuk poin yang kedua, pendidikan 3 tahun ini dapat menampilkan kinerja mandiri dengan pengawasan langsung. Jadi dia bekerja secara mandiri dengan pengawasan. Nah, untuk pendidikan 4 tahun maka harus dapat menampilkan kinerja mandiri dengan pengawasan tidak langsung oleh atasan. Ya, jadi kalau 3 tahun harus diawasi langsung, ya, sedangkan pendidikan 4 tahun itu pengawasannya tidak langsung, ya. Kemudian pada pendidikan 3 tahun, ya, ini dapat diberi tugas membimbing orang lain, ya. Sedangkan yang 4 tahun serta dapat bertanggung jawab atas hasil kerja orang lain. Jadi dia bertanggung jawab tidak hanya atas pekerjaannya sendiri, tetapi dia bisa bertanggung jawab atas hasil kerja orang lain. Nah, jadi ini standar kompetensi lulusan pada ranah keterampilan, ya, untuk pendidikan 3 tahun dan pendidikan 4 tahun. Nah, baik, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, ya. Kita mulai dari standar kompetensi lulusan pada ranah sikap, ya. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan standar kompetensi lulusan pada ranah sikap pada program pendidikan 3 tahun dan pada program pendidikan 4 tahun? Ya, silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan standar kompetensi lulusan pada ranah pengetahuan. Nah, pertanyaannya adalah, apa perbedaan standar kompetensi lulusan pada ranah pengetahuan untuk pendidikan kejuruan 3 tahun dan pendidikan kejuruan 4 tahun? Ya, silahkan dijawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan standar kompetensi lulusan pada ranah keterampilan. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan standar kompetensi lulusan pada ranah keterampilan pada pendidikan kejuruan 3 tahun dan pendidikan 4 tahun? Ya, silahkan dijawab. Nah, baik. Ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi diharapkan dapat memahami, ya, mengenai standar kompetensi lulusan pada pendidikan kejuruan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita mengenai skema hubungan antara standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Nah, jadi dari penjelasan awal tadi, ya, maka sebagai acuan utama itu adalah standar kompetensi lulusan. Nah, jadi standar kompetensi lulusan yang mencakup standar kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu menjadi landasan. Landasan untuk apa? Nah, jadi
standar kompetensi lulusan ini adalah acuan untuk mengembangkan, untuk merumuskan kompetensi inti. Nah, ini jadi rumusan kompetensi inti ini ya, jika dalam pelaksanaan pembelajaran itu dapat tercapai, maka otomatis standar kompetensi lulusan juga akan tercapai. Nah, ini ya. Jadi SKL ini adalah sebagai acuan untuk mengembangkan kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini masih juga bersifat luas. Nah, kemudian kompetensi inti ini juga nanti digunakan sebagai acuan untuk merumuskan kompetensi dasar. Nah, jadi kompetensi dasar ini sudah lebih teknis dibanding dengan kompetensi inti. Nah, ini ya. Nah, jadi kompetensi dasar tentu juga nanti berkaitan dengan kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian dari kompetensi dasar yang sudah dirumuskan dalam kurikulum, ya, nanti oleh pendidik itu dapat dikembangkan menjadi materi pembelajaran. Nah, jadi guru atau pendidik mengembangkan materi pembelajaran harus mengacu kepada kompetensi dasar. Nah, jadi ini rinciannya sudah bertahap, ya. Jadi KD kompetensi dasar harus dirumuskan berdasarkan kompetensi inti. Kompetensi inti harus dikembangkan mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Nah, jadi ini tahapan-tahapan ini ya diharapkan sudah menjadi tahapan yang sistematis, sehingga jika kompetensi dasarnya nanti diturunkan menjadi materi pembelajaran dan materi pembelajaran ini dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran menggunakan model, metode, media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajarannya, maka pada proses pembelajaran itu diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Jadi pada proses pembelajaran ya, materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik ya melalui model, metode, media pembelajaran. Nah, jadi dari materi dan penggunaan model, metode, media pembelajaran, maka nanti diharapkan pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sehingga mengarah kepada pencapaian kompetensi dasar. Nah, ya. Jadi ketercapaian kompetensi dasar itu tentu didasarkan pada pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, ini ya. Proses pembelajaran ini juga terlaksana dengan adanya materi pembelajaran yang sudah dirinci berdasarkan kompetensi dasar dan diaplikasikan dengan model, metode, media pembelajaran yang sesuai. Nah, setelah proses pembelajaran berlangsung, maka kita harus mengetahui ya, apakah proses pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik, ya, apakah materi pembelajaran ini dapat tersampaikan dengan baik, ya, dengan menggunakan model, metode, dan media, ya. Nah, pertanyaan tersebut itu kita jawab dengan melakukan penilaian, ya, hasil belajar. Jadi proses pembelajaran sudah terlaksana, maka dilakukan penilaian hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar ini dapat tersampaikan dan dapat tercapai. Jadi melalui penilaian hasil belajar. Nah, dari penilaian itu maka kita memiliki hasil belajar siswa ya yang tadi diperoleh melalui proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah,
dari hasil belajar ini maka nanti akan tercermin ya bahwa hasil belajar ini menunjukkan bahwa standar kompetensi lulusan ini tercapai. Nah, ini ya. Nah, berupa apa saja hasil belajar tersebut? Nah, jadi dari penjelasan awal tadi ya karena mengacu pada SKL ya, SKL itu ada standar kompetensi lulusan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, begitu juga diturunkan menjadi KI dan KD, maka hasil belajar ini juga harus dapat mencerminkan perilaku setelah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan juga. Jadi, jika hasil belajar itu sudah mencakup seluruh ranah, ya, dan misalkan hasil belajar itu sudah menunjukkan pada kriteria baik atau tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, maka otomatis dari hasil belajar tersebut dapat kita lihat bahwa standar kompetensi lulusan itu dapat tercapai atau belum tercapai. Nah, jadi dari proses inilah nanti standar kompetensi lulusan ini dapat dilihat. Nah, jadi inilah keterkaitan antara standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar sampai ke hasil belajar. Jadi harapannya SKL sebagai acuan utama untuk mengembangkan KI dan KI sebagai dasar untuk mengembangkan kompetensi dasar ya, maka dari KD itu materi dan proses pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan melalui penilaian itulah kita bisa melihat hasil belajar. Nah, dari sini dikembalikan apakah hasil belajar itu menunjukkan ketercapaian standar kompetensi lulusan. Nah, jadi diharapkan hasil belajar ya mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, ini ya. Nah, jadi dengan penurunan SKL menjadi KI, KD, materi pembelajaran, model, proses pembelajaran, penilaian sampai kita mengetahui hasil belajar, ini pada bagian akhir dari proses ini diharapkan kompetensi lulusan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan dapat tercapai. Nah, jadi ini ya penjelasannya. Sekarang sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan lagi ya yang harus dijawab. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa dilakukan penilaian setelah pelaksanaan proses pembelajaran? Silahkan dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah dari skema hubungan SKL, KI, dan KD ini ya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa standar kompetensi lulusan dapat tercapai? Silahkan dijawab. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita kupas satu per satu ya. Jadi kalau tadi pada bagian awal kita sudah membahas mengenai standar kompetensi lulusan yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang kita berdasarkan skema ini ya, standar kompetensi lulusan tadi sudah kita bahas. Sekarang kita lihat kompetensi inti. Nah, ya, apa sajakah kompetensi inti itu dan bagaimana? Ya, kita bahas. Ya. Sekarang apa itu kompetensi inti atau KI? Ya, nah ini perlu kita pahami ya konsep dasar ini. Jadi kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ya, nah jadi KI ini adalah kemampuan untuk mencapai SKL. Ya,
yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat program pendidikan, baik untuk SMK 3 tahun maupun untuk SMK 4 tahun. Ya. Nah, jadi kompetensi inti ini dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Sehingga kompetensi inti ini tentu harus menggambarkan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL, ya. Nah, ini ya. Kemudian kompetensi inti ini mencakup ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau tadi pada standar kompetensi lulusan, ya, itu mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kompetensi inti, ya, pada ranah sikap itu dibagi dua menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, ini ya. Nah, jadi dikembangkan di yang sikap. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan ini masih sama, ya. Kemudian kompetensi inti ini juga dia berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, ya, mata pelajaran dalam satuan program pendidikan untuk mencapai SKL, ya, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Mengapa berfungsi sebagai suatu program untuk mencapai standar kompetensi lulusan? Ya, karena kompetensi inti ini diturunkan dari SKL. Jadi poin-poin penting dari kompetensi inti tentu harus menggambarkan secara lebih teknis dari standar kompetensi lulusan. Nah, jadi kompetensi inti ini berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, ya, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, untuk ranah sikap. Nah, ini ya. Kompetensi inti untuk ranah sikap. Ya. Ini untuk pendidikan 3 tahun dan untuk pendidikan 4 tahun. Nah, sekarang kita lihat, ya, untuk sikap spiritual, ya. Kemudian ada sikap sosial. Jadi ini kompetensi inti pada ranah sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual diberi kode KI1. Kemudian sikap sosial KI2. Apa saja kompetensinya untuk sikap spiritual? Jadi untuk pendidikan 3 tahun maupun 4 tahun, kompetensi sikap spiritualnya sama, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk sikap sosial, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, yaitu gotong royong, kerjasama, toleran, damai. Kemudian bertanggung jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam semesta, dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Jadi ini adalah kompetensi inti yang mencakup sikap spiritual dan sikap sosial untuk pendidikan 3 tahun dan pendidikan 4 tahun. Jadi sama, ya. Kompetensi sikap
spiritual dan sosial. Untuk pendidikan kejuruan 3 tahun dan 4 tahun sama. Nah, sekarang kompetensi inti pada ranah pengetahuan. Nah, sekarang kita lihat ya, pada ranah pengetahuan untuk pendidikan kejuruan 3 tahun dan 4 tahun. Apa perbedaannya kompetensi inti pada ranah pengetahuan? Nah, sekarang kita lihat ya. Pada pendidikan kejuruan 3 tahun, kompetensi intinya pada ranah pengetahuan mencakup memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar. Sekarang kalau yang 4 tahun sama ya. Perbedaannya nanti di sini ya. Kalau di 3 tahun operasional dasar, yang 4 tahun ini operasional lanjut. Nah, ini pembedanya di sini ya. Dasar dan lanjut. Kemudian dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja. Ini untuk pendidikan 3 tahun. Untuk pendidikan 4 tahun, di sini lanjutannya adalah dan metakognitif secara multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja. Nah, ini pada pendidikan 4 tahun, kata kunci tambahan di sini adalah multidisiplin. Sedangkan pada pendidikan 3 tahun, metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerjanya. Ya, jadi hanya bidang dan lingkup kerjanya saja ya pada pendidikan 3 tahun ya. Sedangkan pada pendidikan 4 tahun di sini metakognitif secara multidisiplin ya. Nah, ya. Jadi tentu lebih berat ya untuk pendidikan 4 tahun ini kalau kita lihat kompetensi atau tanggung jawab yang harus dicapainya ya. Jadi di sini multidisiplin ya. Kemudian kelanjutannya pada tingkat teknis, spesifik, detail dan kompleks ya, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Untuk yang 4 tahun juga sama. Jadi inti pembedanya kompetensi pengetahuan pada ranah pengetahuan untuk pendidikan 3 tahun dan 4 tahun di sini adalah pada penekanan pada multidisiplin. Sedangkan pada pendidikan 3 tahun tidak multidisiplin. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat untuk kompetensi inti pada ranah keterampilan ya. Ini kita lihat pada pendidikan 3 tahun dulu ya. Bagaimana penjelasannya kompetensi inti pada ranah keterampilan ya. Jadi untuk ranah keterampilan ini diberi kode KI 4 ya. Tadi untuk pengetahuan ini KI 3. Sedangkan pada yang sikap tadi KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Nah, ini, ya. Sekarang kita lihat penjelasannya. Nah, kompetensi inti pada ranah keterampilan untuk pendidikan kejuruan 3 tahun di sini dapat melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang kerja. Nah, jadi kata kuncinya di sini untuk pendidikan kejuruan 3 tahun pada KI 4 keterampilan yaitu menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang kerja. Sekarang kita lihat yang 4 tahun ya.
ini atasnya sama, pembedanya di sini menyelesaikan masalah kompleks sesuai dengan bidang kerjanya. Jadi pada pendidikan 4 tahun, kompetensi keterampilannya di sini adalah dapat menyelesaikan masalah kompleks, ya. Sedangkan pada pendidikan 3 tahun menyelesaikan masalah sederhana. Nah, ini jadi pembedanya di sini, ya. Masalah sederhana untuk 3 tahun dan masalah kompleks untuk pendidikan 4 tahun. Kemudian berikutnya, lulusan pendidikan kejuruan 3 tahun harus mampu menampilkan kerja di bawah bimbingan. Nah, ini, ya. Sekarang kita lihat yang 4 tahun. Menampilkan kinerja mandiri. Nah, ini, ya. Jadi kalau ini mandiri, ya, tidak di bawah bimbingan. Nah, kalau yang pendidikan 3 tahun menampilkan kinerja di bawah bimbingan. Sedangkan pendidikan 4 tahun menampilkan kinerja mandiri. Nah, ini. Jadi sudah berbeda di sini, ya. Baik, kita lanjutkan. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Ya. Nah, jadi pembedanya di bawah bimbingan dan mandiri untuk 4 tahun. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Standar kompetensi lulusan pada ranah keterampilan untuk pendidikan 3 tahun harus dapat menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Nah, jadi kemampuan yang berikutnya untuk pendidikan kejuruan 3 tahun di sini adalah mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Sekarang yang 4 tahun sama, ya, menunjukkan keterampilan dan seterusnya, tetapi di sini pembedanya adalah mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. Nah, jadi untuk pendidikan kejuruan 4 tahun mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. Sedangkan untuk pendidikan kejuruan 3 tahun mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Jadi harus diawasi. Nah, baik, kita lanjutkan, ya. Kemampuan berikutnya adalah harus dapat menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret. Ya, sekarang kita lihat yang 4 tahun, ya. Jadi ini pernyataannya sama, ya. Kemudian di sini pembedanya adalah sampai dengan tindakan orisinil dalam ranah konkret. Ya. Pada pendidikan 3 tahun menjadi gerakan alami dalam ranah konkret. Ya. Yang 4 tahun sampai dengan tindakan orisinil dalam ranah konkret. Jadi pembedanya di sini ditekankan pada tindakan orisinal. Jadi pembedanya di sini dalam ranah konkret dan untuk 4 tahun sampai dengan tindakan orisinal, ya, dalam ranah konkret. Nah, kita lanjutkan. Terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Nah, ini, ya, poin yang ditekankan lagi untuk pendidikan kejuruan 3 tahun adalah mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Nah, sedangkan pada pendidikan 4 tahun mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. Nah, jadi di sini tidak
di bawah pengawasan langsung, tetapi dapat melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. Ini untuk pendidikan 4 tahun ya. Kalau yang 3 tahun mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Nah, ini ya. Jadi ini penjelasan kompetensi inti pada ranah keterampilan untuk pendidikan kejuruan 3 tahun dan 4 tahun. Nah, baik, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan kompetensi inti pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan kompetensi inti pada ranah sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, untuk pendidikan kejuruan 3 tahun dan pendidikan kejuruan 4 tahun? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, apa perbedaan kompetensi inti pada ranah pengetahuan untuk pendidikan kejuruan 3 tahun dan pendidikan kejuruan 4 tahun? Silahkan dijawab. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan perbedaan kompetensi inti pada ranah keterampilan untuk pendidikan kejuruan 3 tahun dan untuk pendidikan kejuruan 4 tahun. Silahkan dijawab. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai taksonomi. Demikian pembahasan kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya mengenai taksonomi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.